Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Membangun bahtera rumah tangga adalah impian banyak orang. Namun demikian, di balik romantisme dan kegembiraan awal terdapat tantangan nyata yang perlu dihadapi bersama. Salah satunya adalah membangun fondasi finansial yang solid dan kuat. Bagi keluarga baru, perjalanan mengelola keuangan seringkali dimulai dari nol. Gaji pertama, cicilan rumah, cicilan motor, hingga biaya tak terduga bisa menjadi batu sandungan jika tidak dikelola dengan bijak. Rahasia sukses finansial keluarga baru terletak pada kemampuan untuk merencanakan, memprioritaskan, dan mengendalikan pengeluaran dengan bijak, serta menumbuhkan pendapatan income tambahan secara cerdas. Video ini akan mengupas tuntas strategi jitu dalam mengelola keuangan keluarga baru, mulai dari menyusun anggaran dan lain sebagainya. Mari kita simak lebih lanjut. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keuangan yang dibagikan di video ini, diharapkan keluarga baru dapat mencapai stabilitas dan kemandirian finansial, sehingga mampu mewujudkan impian-impian bersama dan meraih kebahagiaan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Nah, apa saja sih yang perlu kita perhatikan di awal? Pertama, kita tentukan siapa yang bertanggung jawab membawa penghasilan. Dalam keluarga modern di mana kedua suami istri bekerja, pertanyaan siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangannya? Seringkali muncul jawaban idealnya adalah keduanya. Mengelola keuangan keluarga bukanlah tugas tunggal, melainkan tugas kolaborasi antara dua pasang sejoli ini yang membutuhkan keterbukaan, komunikasi, dan komitmen bersama. Suami dan istri perlu duduk bersama, membahas kondisi finansial masing-masing, menetapkan tujuan bersama, dan merumuskan strategi dalam mencapai tujuan tersebut. Pembagian tugas dapat dilakukan berdasarkan kemampuan dan kesepakatan bersama. Misalnya, salah satu mungkin lebih terampil dalam mencatat pengeluaran, sementara yang lain lebih ahli dalam berinvestasi. Yang terpenting di sini adalah komunikasi. Keduanya aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan, mulai dari menyusun anggaran bulanan, menabung, hingga merencanakan investasi untuk jangka panjang. Keterlibatan kedua belah pihak akan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama, mencegah timbulnya konflik di masa depan di kemudian hari. Dengan bekerja sama dalam mengelola keuangan, suami istri tidak hanya membangun sebuah fondasi finansial yang kuat, tetapi juga bisa mempererat hubungan dan saling mendukung dalam mewujudkan impian bersama dalam aspek rumah tangga mereka. Keterbukaan, komunikasi, dan komitmen adalah kunci keberhasilan dalam mengelola keuangan keluarga, sehingga keduanya dapat menikmati kehidupan yang sejahtera dan bahagia, insya Allah. Kemudian kedua, pilih cara penggabungan keuangan. Menggabungkan penghasilan suami dan istri dalam keluarga baru memerlukan kesepakatan dan transparansi agar tercipta pengelolaan keuangan yang sehat dan harmonis. Pertama, penting untuk memahami bahwa suami memiliki kewajiban utama dalam menafkahi istri, mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan. Besaran nafkah ini dapat disesuaikan dengan kemampuan suami dan kondisi ekonomi keluarga. Setelah kewajiban utama nafkah terpenuhi, barulah suami dan istri dapat bersama-sama merencanakan penggunaan sisa penghasilan mereka, baik dari suami maupun istri, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka yang lainnya. Kebutuhan rumah tangga yang dimaksud meliputi berbagai pos pengeluaran seperti biaya listrik, air, wifi, internet, transportasi, belanja bulanan, kesehatan, dana pensiun, dan dana pendidikan anak. Suami dan istri perlu membahas dan menyepakati secara detail bersama-sama bagaimana cara menggabungkan penghasilan mereka untuk menutupi pos-pos kebutuhan tersebut. Beberapa pasangan memilih untuk menggabungkan seluruh penghasilan mereka ke dalam satu rekening bersama, sementara yang lain memilih untuk memisahkan sebagian penghasilan mereka untuk keperluan pribadi masing-masing. Tidak ada aturan baku yang harus diikuti, yang terpenting adalah fleksibilitas dan kesepakatan dan kenyamanan bersama. Keterbukaan dan komunikasi yang baik sangat penting dalam mengelola keuangan keluarga. Suami dan istri perlu saling jujur dan terbuka mengenai penghasilan, pengeluaran, dan tujuan keuangan yang ingin dicapai masing-masing individu tersebut. Dengan demikian, mereka dapat bekerja sama sebagai sebuah tim yang solid untuk mencapai kemandirian finansial dan mewujudkan impian keluarga mereka. Ingatlah bahwa tujuan utama dari menggabungkan penghasilan bukanlah sekedar menumpuk kekayaan, melainkan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, harmonis, dan bahagia bagi seluruh anggota keluarga.
Selanjutnya, hal yang penting untuk diperhatikan adalah siapa manajer keuangan dan kasir keuangan. Dalam mengarungi bahtera rumah tangga, pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk mencapai kesejahteraan dan keharmonisan. Untuk itu, penting untuk menetapkan peran yang jelas dalam mengelola keuangan keluarga, layaknya sebuah perusahaan kecil, PT kecil yang membutuhkan manajer dan kasir. Meskipun tidak ada aturan baku, umumnya suami istri berbagi tanggung jawab. Ini sesuai dengan kesepakatan bersama dan kemampuan masing-masing. Manajer keuangan akan bertindak sebagai nahkoda yang merencanakan arah keuangan keluarga. Tugasnya meliputi menyusun anggaran, menentukan tujuan keuangan jangka pendek dan panjang, mengelola investasi, serta memantau arus kas secara berkala dari pemasukan pengeluaran. Di sisi lain, kasir keuangan bertugas sebagai bendahara. Ia mencatat dan mengelola pengeluaran sehari-hari. Ia bertanggung jawab untuk membayar tagihan, mencatat pemasukan dan pengeluaran, menyimpan bukti transaksi harian, dan memastikan penggunaan dana sesuai dengan pos anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Kasir keuangan juga berperan dalam mengendalikan pengeluaran konsumtif, impulsif, dan mencari cara untuk berhemat. Pembagian peran manajer dan kasir keuangan dalam keluarga ini bukanlah pembagian kekuasaan, melainkan bentuk sebuah kerjasama yang saling melengkapi, mendukung dalam mencapai tujuan keuangan rumah tangga bersama. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara suami istri sangat penting untuk diutamakan agar tercipta sinergi dalam mengelola keuangan keluarga. Dengan demikian, keluarga dapat mengalami badai keuangan dengan lebih mudah dan lebih siap dan mencapai stabilitas finansial yang diimpikan sampai usia tua. Kemudian, kita perlu memahami juga konsep adil untuk keluarga besar. Konsep keadilan dalam memberikan uang atau hadiah kepada orang tua suami atau orang tua istri merupakan hal yang penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Adil bukan berarti harus selalu sama rata, melainkan memberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing orang tua. Misalnya jika orang tua suami memiliki kebutuhan yang lebih besar karena masalah kesehatan atau kondisi ekonomi yang kurang baik, maka wajar jika mereka mendapatkan bantuan yang lebih banyak. Namun demikian, penting untuk mengkomunikasikan hal ini secara terbuka dan jujur dengan pasangan agar tidak timbul kesalahpahaman. Transparansi di sini penting untuk dilakukan dan komunikasi yang baik merupakan kunci dalam menerapkan konsep keadilan ini. Diskusikan dengan baik-baik, dengan hati yang tenang dengan pasangan mengenai kondisi keuangan masing-masing orang tua, serta kemampuan kalian dalam memberikan dukungan bantuan. Buatlah kesepakatan bersama mengenai jumlah dan frekuensi pemberian dengan mempertimbangkan dengan kebutuhan dan skala prioritas keluarga kalian sendiri. Jika memungkinkan, libatkanlah kedua belah pihak orang tua dalam diskusi ini untuk menghindari perasaan diabaikan atau tidak dihargai. Ingatlah bahwa tujuan utama dari pemberian ini adalah untuk berbakti dan membantu orang tua sebisa mungkin. Hindari membanding-bandingkan pemberian yang kalian berikan kepada masing-masing orang tua, karena hal ini dapat menimbulkan rasa iri dan merusak hubungan baik di antara keluarga. Fokuslah pada niat utama, niat baik dan usaha kalian untuk membahagiakan kedua belah pihak orang tua, dengan tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam rumah tangga kalian tentunya. Selanjutnya, aspek penting lainnya yang perlu dibahas adalah bahwa utang berapa ke perkawinan. Memasuki kehidupan pernikahan, idealnya setiap pasangan memulai lembaran baru dengan kondisi finansial yang bersih dan sehat. Namun realitanya tak selalu demikian. Seringkali salah satu atau bahkan kedua pasangan membawa beban hutang dari masa lalu, baik hutang pribadi maupun hutang keluarga. Kondisi ini tentu membutuhkan penanganan yang bijak agar tidak menjadi sebuah bom waktu yang mengancam keharmonisan rumah tangga kalian. Penting bagi pasangan untuk bersikap transparan dan saling terbuka sejak awal mengenai kondisi keuangan masing-masing, termasuk jumlah hutang, sumbernya, dan besarnya cicilannya. Setelah mengetahui kondisi hutang masing-masing, langkah selanjutnya yang bisa diatur adalah menyusun strategi pelunasan tanpa terjerat riba. Prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi atau yang paling mendesak untuk dilunasi terlebih dahulu. Susun anggaran rumah tangga dengan cermat, alokasikan pos khusus untuk pembayaran hutang dan disiplinlah dalam menjalankannya. Jika memungkinkan, carilah sumber penghasilan tambahan untuk mempercepat pelunasan hutang ini, mulai dari berjualan kecil-kecilan, bisnis online shop, dan affiliate marketing di TikTok. Yang terpenting, hindarilah gali lubang tutup lubang atau mengambil hutang baru untuk melunasi hutang lama, karena hal ini hanya akan memperburuk kondisi keuangan kalian.
Selain upaya finansial, pasangan juga perlu memperkuat fondasi spiritual. Berdoalah memohon kemudahan dan kelancaran rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwa dengan usaha yang sungguh-sungguh dan diiringi dengan doa, setiap masalah pasti akan ada jalan keluarnya. Jangan lupa untuk hindari riba dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Dan tetaplah bersemangat dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Ingatlah selalu komunikasi adalah kunci utama dalam mengelola keuangan keluarga. Diskusikan semua hal dengan terbuka, buat kesepakatan bersama dan jalankan dengan konsisten. Semoga tips ini bisa bermanfaat dan membantu kalian membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sampai tua tiba. Mencapai financial freedom dalam rumah tangga memang membutuhkan waktu dan komitmen. Namun, bukan berarti mustahil bagi keluarga kecil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang bijak dan baik, seperti menyusun anggaran, menabung secara rutin, berinvestasi secara tepat, dan menghindari hutang, keluarga kecil dapat mewujudkan impian kemandirian finansial. Ingatlah bahwa kunci keberhasilan terletak pada konsistensi dan disiplin dalam menjalankan rencana keuangan, serta kesabaran dalam menunggu hasil investasi. Financial freedom bukanlah tujuan akhir, melainkan sebuah perjalanan menuju kehidupan yang lebih tenang dan bermakna. Dengan terbebas dari beban keuangan, keluarga kecil dapat lebih fokus pada hal-hal penting dalam hidup, seperti menghabiskan waktu berkualitas bersama, berjalan-jalan bersama, melaksanakan ibadah haji dan umroh, mengembangkan potensi masing-masing diri, suami dan istri, dan berkontribusi pada masyarakat. Semoga setiap keluarga kecil dapat mencapai financial freedom dan menikmati kehidupan yang sejahtera lahir dan batin. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini untuk berdiskusi dan video inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sejauh ini. Saya Andi Stefan SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.